ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu I.R. Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddireningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan I.R. Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Mohatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi. Bisakah saya bertemu dengan Bung Karno? Bisa, tunggu sebentar. Silakan masuk. Apa di luar ada tamu? Suruh dia masuk. Silakan masuk, terutama di dalam. Ya. Selamat pagi, Bung Karno. Maaf, Anda siapa? Saya Jenderal Panglima Terauchi Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, nanti kami akan berangkat sore. Oke, jika begitu, Bung. I.R. Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan undangan dari Terauchi kepada kita untuk pergi ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, I.R. Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia mengikuti wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pemimpin PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pemimpin PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Pada saya belum yakin jika Jepang telah menyerang kepada Sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui I.R. Soekarno dan Mohatta di rumahnya Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendesak I.R. Soekarno dan Mohatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga dengan Sultan Syahir sebagai juru bicara.
Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat. Indonesia bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Ir Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Chairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Ir Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Mohatta, Ir Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kalian bawa kami ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI, Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Karena terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Soebarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebarjo ke Rengas Dengklok. Ayo saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera pergi, saya rasa di sana ada perdebatan yang sangat sengit. Mari kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Ahmad Soebarjo akhirnya menjemput Ir Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Soebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Ir Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Sebentar, bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Saudara, maksud semua saya berjamin dengan Anda berada di rumah saya, Anda akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Anda dapat diskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPU PKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemudahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga? Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus juga, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17 Agustus 1945 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45 dan juga tempo menjadi tempo. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Ir Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Ir Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat, dan S. Suhut. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Iya, saya tahu, maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Iya, ini sudah saya jahitkan. Terima kasih. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Ir Soekarno,
Persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tanda tangan Soekarno. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Ir Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhut dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan pelopor MR Muwardi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Damai, Waidan B, dan pemerintah Fus (Markonis) untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Ir Soekarno, Mohatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kita akan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.